A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa qala radhiyallahu anhu al-Imam al-Akbar Sayyidi al-Hatimi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi amin ya rabbal alamin. Bab al-kamalul insani. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala alima nafsahu fa'alima al-alam, falidhalika kharaja ala surati wa khalaqa Allahu al-insana mukhtasaran syarifan jama'a fihi ma'ani al-alamil kabir wa ja'alahu nuskhatan jami'atan lima fil alam wa lima fil hadratil ilahiyya min al asma. Wa qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Amma ba'du, bahwasanya Allah mengetahui dirinya dan maka mengetahui alam. Artinya Allah lah yang punya ilmu, maka hanya Allah yang mengetahui dirinya. Nah, kemudian kita melihat bahwa Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah Rabbul Alamin. Maka berarti alam yang Allah ciptakan adalah ada dalam ilmunya. Bahkan min ma'lumati. Nah, kemudian isi ilmu Allah itu Allah keluarkan dalam bentuk surah. Falidzalika kharaja 'ala surah. Maka oleh karena itu kharaja keluar dalam bentuk surah. Dan wa khalaqallahu al-insana. Dan kemudian Allah jadikan manusia, karena manusia itu adalah bagian dari alam. Ya, maka dalam pembahasan wujud ini para hukama berbicara tentang wujud, di mana isi wujud itu tiga: Allah, al-alam, ya, baru kemudian al-insan. Maka Allah punya sifat ilmu. Tidak ada yang tahu diri Allah kecuali Allah. Maka dikatakan innallaha alima nafsah. Kemudian wujud yang kedua adalah alam. Maka berarti alam itu ada dalam ilmu Allah. Ya. Nah, maka yang ketiga adalah insan. Insan ini disebut mukhtasar, ya, yang syarif, yang terhimpun di dalamnya alam yang besar-besar ini, alam yang besar ini. Ini disebut alam tadi. Maka oleh karena itu kharaja 'ala surah. Ya, pengetahuan Allah tentang dirinya dan tentang alam itu maka dikeluarkan dalam bentuk surah. Allah wal kaun. Ya, meskipun kaun masdar daripada kana yakunu kaunan. Amarnya kun. Ya, maka kita sudah mengetahui bahwa setiap orang yang punya iradah berarti punya ilmu. Maka itu sebab sifat makhluknya manusia, terutama jika nambah ilmu, nambah iradah. Jika orang ingin punya iradah, punya kemauan, punya kehendak, maka isilah ilmu pengetahuan, maka timbul kehendak. Allah berfirman, idza arada syai'a. Allah ketika menginginkan sesuatu, maka berarti itu sudah ada dalam ilmunya. Ya, karena Allah alim nafsah. Nah, kemudian jika ada ilmu punya kehendak, maka Allah berkehendak. Ya, an yaqula lahu kun fayakun, fayakunul kaun. Wa huwal alam dalam istilah lain. Berarti alam ini ada dalam ilmu Allah yang Allah kehendakkan untuk keluar, untuk keluarkan. Maka falidzalika kharaja 'ala surah.
dikeluarkannya dalam bentuk surah. Ya. Nah, baru kemudian dari surah alam itu khalaqallahu al-insana mukhtasaran syarifa. Maka baru Allah ciptakan manusia sebagai ringkasan yang dimuliakan oleh Allah, jama'a fihi, yang di dalamnya terhimpun ma'ani al-alamil kabir, alam tadi itu. Wa ja'alahu, bahkan Allah anggap, Allah jadikan manusia itu nuskhatan jami'ah, kopi, nuskhat, salinan kopi jami'ah yang komprehensif. Ya, jami'ah itu yang komprehensif, yang apa? Yang menghimpun semuanya, ya. Fil alam, apa yang ada di dalam alam ini. Bahkan ada satu lagi, walima fil hadral ilahiyah minal asma. Ya, dan ada asma Allah yang ada di dalam hadrah ilahiyah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa Adama ala suratihi." Ya, Allah ciptakan manusia berdasarkan surahnya. Falidzalika qulna, ya, kharajal alamu ala surah. Tadi itu falidzalika kharaja itu alam tadi. Allah kan mengetahui dirinya dan mengetahui alam. Maka alam itu keluar ala surah. Falidzalika kharajal alamu ala surati. Alam itu keluar dalam bentuk surah. Surah alam semesta ini. Ya. Surah alam semesta ini. Nah, disinilah orang menangkap, berarti alam ini adalah Tuhan. Kan ada perkataan Imam Hallaj itu mengatakan begitu. Al-kaunu ainuh, katanya. Alam ini ain Allah. Arti ain itu kita untuk membuktikan adanya Allah mana? Ya alam ini. Sudah. Ainul alam itu ya dulu ala annahu makhlukun. Ya dulu ala Allah, katakan begitu. Ya, cuman ketika menggunakan bahasa yang hakiki, ya, maka dikatakan kharaja ala surah. Baru dari surah itu Allah ciptakan ringkasannya, yaitu insan, bahkan nuskhahnya. Ya. Berarti kita lihat bahwa alam ini tidak ada hadrah ruhiyah. Maka hadrah ruhiyah itu adalah uluhiyatullah itu yang akan Allah tajalikan di ringkasan alam semesta itu, manusia. Allah tajalikan itu, yang kemudian istilahnya adalah tajalli nurani irfani, atau katakanlah hakikat Muhammadiyah, an-nur ar-rabbani. Ya, itulah din pada hakikatnya, yaitu Islam namanya. Nah, maka ringkasan alam dan juga ringkasan lima fil hadral ilahiyah minal asma. Nah, oleh karena itu di situ Rasulullah bersabda, innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Nah, kata Imam Ibnu Arabi, falidzalika qulna kharajal alamu ala surati. Nah, kemudian kita lihat di dalam hadis ini, wa fi hadzal dhamir alladhi fi suratihi, ya, khilafun liman ya'udu li arbabil uqul. Di dalam domir yang ada di dalam kalimat suratihi itu memang khilaf, ya, untuk orang yang ya'udu li arbabil uqul, ya, yang kembali kepada orang-orang yang ma bainal aqilin, yani di antara orang-orang yang berakal. Wa fi qaulina, adapun di dalam pendapat kami, alima nafsah fa alimal alam. Ya, Allah mengetahui dirinya, maka kemudian mengetahui alam. Ini ghunyatan liman tafattan. Ini adalah satu ghunyah, satu sesuatu yang mencukupi, yang tidak perlu diterangkan, ya.
bagi orang yang bijak, bagi orang yang cerdas. Kemudian wa kana hadidal qalbi basira. Ya. Dan yang mempunyai ketajaman hati, ya, basirahnya itu. Dikatakan hadid itu orang yang diumpamakan seperti besi, ya. Wa wa hadid gitu. Selama ini tutupnya yaitu hadid. Walikaunil insanil kamil ala suratil kamilah sahat lahul khilafatu wan niyabatu anillahi fil alam. Dan karena manusia yang sempurna ini tentu dalam rupa yang sempurna, ya, maka karena manusia ini atas rupa yang sempurna, surah yang sempurna, maka dia sahih, ya, menjadi khilafah dan niyabah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bil alam, di dalam alam ini. Nah, karena manusia ini tadi merupakan surah atau mukhtasar yang syarif, yang terhimpun di dalamnya ma'anil alamil kabir. Bahkan kemudian manusia ini dijadikan salinan alam semesta. Artinya apa yang di dalam diri manusia terdapat sifat-sifat semua alam semesta. Jasadnya, zatnya, zahirnya. Kemudian di dalamnya juga terdapat hadrah ilahiyah. Artinya Allah ciptakan surah itu. Nah, maka dikatakan innallaha khalaqa Adam ala surati, suratu ilahiyah wa suratu alam. Ya, maka itu sebab Imam Ibnu Arabi mengatakan, menafsirkan innallaha khalaqa Adam ala surati, dia kembali kepada perkataan dia. Oleh karena itu kami katakan kharajal alamu ala surah. Alam dalam bentuk surah. Maka dikatakan bahwa alam ini suratul insan al-kabir. Bentuk manusia yang besar. Tetapi manusia ini adalah suratul alam as-saghir. Musaghar, yani. Rupa alam yang dikecilkan. Nah, dalam perkataan alima nafsah fa'alimal alam, ini sudah cukup bagi orang yang cerdas, bagi orang yang hatinya punya basirah. Wa kana hadidul qalbi basiran. Ya, wa kana hadidul qalbi basiran. Nah, karena udah cukup. Nah, karena manusia itu kamil dalam surahnya yang kamilah, maka dia menjadi khalifah itu. Siapa yang mengatur alam ini? Manusia. Karena manusia yang paling mengerti tentang alam ini. Ya, dalilnya Al-Quran mengatakan Allah menundukkan langit dan bumi. Sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah tundukkan apa yang ada di langit dan bumi ini. Itulah khilafah niyabah anillahi. Fil alam, di alam ini. Fal nubayyin fi hadzal manzil nash'ata hadhil khalifah. Kita akan jelaskan di tempat ini bagaimana tumbuhnya khalifah ini. Wa manzilatuhu wa suratuhu ala ma hiya alaihi. Kedudukan dan surahnya yang asli. Walasna nuridu bima huwa insanun hayawan faqat. Kita tidak bermaksud di sini insan hayawan saja, insan jasad. Bal bima huwa insanun wa khalifatun. Dia insan dan khalifah. Ya, maka konsep khalifah adalah ruhiyah itu. Ya. Kenapa diberikan kepada insan hayawan? Karena memang insan hayawan ini artinya makhluk yang memang mengerti kepada semua alam itu. Ya, karena dia salinannya. Wabil insaniyati wal khilafah sahat lahu suratu alal kamal. Nah, karena ada insaniyah dan ada khilafah, maka surah insan itu yang kamil, maka dia boleh
dan menjadi surah yang sempurna. Wa ma kullu insanin khalifah, tidak semua insan itu khalifah. Fa innal insana al-hayawan laisa khalifatan indana. Manusia hayawan menurut kami ini dalam konsep tasawuf itu bukan khalifah. Ya, namun dalam pembahasan di luar tasawuf, bentuk manusia itu sudah khalifah itu sendiri. Ya, bentuk manusia itu sudah khalifah itu sendiri. Artinya begini, kenapa dikatakan bentuk manusia itu adalah khalifah itu sendiri? Ya, karena tadi manusia adalah mukhtasarul alam. Sudah itu cukup. Nah, dialah yang mengatur alam semesta. Tetapi jika tidak ada al-insanul kamil atau khalifah, ya, justru dia merusak karena dia tak jadi khalifah. Itu sebab di Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa kerusakan di muka bumi ini adalah bima kasabat aydin nas. Ya, disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, ini manusia yang hayawan. Manusia yang hayawan. Jangankan urusan politik, urusan agama saja perang. Boleh bunuh-bunuhan itu insan. Ya. Dan banyak korbannya insan-insan kamil, para aulia, atas insan hayawan itu. Nah, maka itu sebab dikatakan di sini khalifah menurut kami adalah insanul kamil, yang di dalamnya ada al-insan wal khalifah. Walaisal makhsus biha aidan adz-dzukuriyah faqat. Nah, insan di sini bukan khusus untuk lelaki. Ya, fakalamuna idzan fi suratil kamil minar rijali wan nisa. Maka perbincangan kita tentang surah yang kamil ini, yang innallaha khalaqa Adam ala surati ini, ar-rijal wan nisa. Ya. Dzukuriyah wa unusiyah. Ya. Karena apa? Fa innal insaniyah tajma'u adz-dzakara wal unsa. Insaniyah di sini menghimpun laki dan perempuan, wa dzukuriyatu wal unusiyah, dan jenis lelaki dan perempuan. Innamahuma aradani laisata min haqaiqil insaniyah. Ya, limusyarakati hayawani kulliha fi dzalik. Karena keduanya, laki dan perempuan, itu adalah aradan, sesuatu yang baru di bumi ini. Ya, bukan hakikat insaniyah. Artinya wilayah akhlakul karimah Muhammadiyah itu tidak ada jenis kelaminnya. Ya, tidak ada kelamin laki atau perempuan, tidak. Itu ruh tidak ada kelamin. Sama nafsu juga tidak ada kelaminnya. Itu sebab dusta, khianat, dan lain sebagainya itu tidak ada jenis kelaminnya, laki ke perempuan. Ya, bahkan tidak ada agamanya pula, atau tidak ada negara mana itu, tidak. Nah, maka keduanya itu aradhan, ya, yang bersifat timbul baru, ya, bukan dari hakikat insaniyah. Kenapa? Karena tentang laki-laki dan perempuan ini itu hayawan semua, kamu mesti ada semua hayawan itu. Ya, artinya laki perempuan itu hayawaniyah. Ya, bukan insaniyah dalam arti ruhiyah, akhlaqiyah, khilafah. Wa in kana yastad'iha haqa'iqun akhar. Meskipun ada siyak, ya, ada konsekuensi hakikat-hakikat yang lain. Summa min haitsun nitaj, kemudian dari segi produk, artinya intaj itu, fadzalika amrun akhar qad dzakarnahu fi kitabin nikah. Ya, ada perkara lain lah. Kenapa ini laki-laki, kenapa perempuan, ada hakaik lain. Ya, dan dari segi nitaj, memproduk, melahirkan, itu perkara lain. Laki perempuan, karena ada juga ayat Allah di situ yang akan Allah tajalikan di jasad itu, laki perempuan, seperti menciptakan, mengasuh, dan lain sebagainya. Wa qad syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kamali lin nisa kama syahida bihi lirijal. Di mana Rasulullah telah memberikan kesaksian akan kesempurnaan wanita sebagaimana juga lelaki.
kama qala fi sahih, kamula minar rijali kathirun wa kamulat minan nisa'i Maryamu bintu Imran wa Asiyatu imra'ati Fir'aun. Ya, ada rawah Imam Ahmad bin Hanbal wa mutafaqun alaih min hadis al-Bukhari wa Muslim, bahwasanya yang telah sempurna dari golongan lelaki ramai, dan dari golongan perempuan adalah Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun. Bahkan dalam hadis lain ada menyebut 5. Ya, kamula minar rijali katsiran wa kamulat minan nisa'i khamsatun, katanya. Pertama, Maryam binti Imran, yaitu ibu kepada Sayyidina Nabi, ya, Isa alaihissalam. Yang kedua, Asiyah imra'atu Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah, ya, istri Rasulullah SAW. Yang keempat adalah Fatimah, ya. Dan yang kelima adalah Aisyah. Nah, maka model, katakanlah, model kesempurnaan rohani perempuan itu 5. Kalau laki-laki modelnya banyak sangat, gitu. Itu sebab Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dan banyak sufi-sufi lain mengatakan bahwa kan ada al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini warisnya waris seperti nabi, anbiya. Di mana para anbiya ini adalah juz'un min Muhammadiyah. Maka ketika ada sahabat memuji siapa yang paling abdul di nabi-nabi itu, oh, Nabi Adam dia yang terdulu, oh bukan. Nabi Musa dia kalimullah, oh bukan. Nabi Ibrahim dia khalilullah, bukan. Nabi Isa. Maka Rasulullah keluar dari rumahnya, apa yang kamu cakap semua itu? Ya, Nabi mengaku, khalilullah wa ana kalimullah wa ana ruhullah wa ana habibullah wa ana, menunjukkan bahwa sifat-sifat nubuah semua itu mustamidun min sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsep Nur Muhammad, ini konsep Nur Hamadi. Jangan orang menyangka bahwa ini konsep baru. Ini konsep daripada Syekh Abdullah Sahal At-Tusturi. Itu ulama abad ketiga. Ya, sudah punya pandangan, cuman secara manhajiyah, secara detail dan dilogiskan, ya, dilogikkan dia punya ungkapan itu oleh Al-Imam Ibn Arabi. Seperti fana itu bukan, ya, baru, cuman istilahnya ya, dipercantik itu baru. Baik. Maka kita lihat mereka mengatakan ada wali itu Ibrahimiyah, Isawiyah, Musawiyah, Idrisiyah, Nuhiyah, ya, Yusufiyah, Ismailiyah, gitu. Bahkan setelah Nabi pun ada model-modelnya, Siddiqiyah, Umariyah, Utsmaniyah, Alawiyah. Itu model, gitu. Dan Sayyidina Muhammad SAW al-Jawami'ul Kalim. Ya, Nabi itulah Jawami'ul Kalim. Semua kalimat-kalimat tadi itu Nabi jawami'nya. Nah, maka kalau perempuan, maka ya ada 5 itu. Model Sayyidatuna Maryam misalnya, seorang yang tetap mulia meskipun artinya tanpa suami lah, katakan begitu. Tanpa suami dan punya anak yang menjadi fitnah besar, gitu. Tapi dia tetap percaya kepada Allah. Sedangkan Asiyah, suaminya Fir'aun, tapi tetap dia percaya kepada Allah. Sayyidatuna Khadijah, ya, suaminya Nabi, bahkan Afdalul Anbiya wal Mursalin, dan dia tetap dapat melihat nubuah itu. Ramai istri suaminya, ya, tak payah walilah tinggi-tinggi, ustad lah, ya, tak dapat tuh istri melihat menjilat
ustad artinya pidin. Ya. Ya katakanlah di luar manzilah itu muhtaram, tetapi di depan istri habislah. Dengan satu kata habislah sudah. Ya. Kalau dia punya model Asia itu, lagi itu istrinya apa suaminya kafir lah tuh. Ya. Nah kalau modelnya Sayyidatuna Khadijah tadi itu kan, meskipun Nabi ya, dia tidak terhijab karena dia sebagai istri. Kalau misalnya ada model Asia itu, suaminya majnun misalnya, suaminya peminum, pemabok. Itu. Saya dulu ada mahasiswi di Kairo. Dia tiba-tiba mengadukan halnya dengan Ummu Asma tuh. Dia tanya, dia punya ibu, itu selalu disiksa oleh suaminya. Mungkin bagian badannya itu sudah banyak yang bengkak itu, kena pukul tuh bengkak tuh apa namanya? Lebam. Semua bagian tubuhnya pernah lebam. Ya. Padahal istrinya sudah tidak lagi minta uang. Hanya suaminya datang selepas berjudi, selepas main perempuan, selepas datang ke rumah, dia lambat saja siapin makanan, minuman, kena pukul tuh. Sampai istrinya tak cakap. Sampai anaknya, semua saudaranya meminta agar cerai saja. Dan ramai keluarganya yang datang untuk mengambil. Dia bilang tidak. Agama menyuruhkan saya menghormati suami. Bagaimanapun. Ini kan artinya suratul kamilah. Itu sebab perempuan sedikit kalau dibagi banyak, waduh, berat mungkin. Cukup model surah kamalnya tuh 5 saja tuh. Artinya tengok dia model mana tuh? Model Maryam kah? Model Asia kah? Atau model Khadijah? Ya, kalau model Sayyidina Khadijah sudah suaminya lagi muda, tetapi ya, bagaimana kalau model Fatimah, suaminya miskin, cari makan untuk hari ini pun terkadang susah karena dia yang mengatakan talak tuh dunia salasa katanya. Aku sudah talak dunia ini 3. Dan banyak kisah-kisah. Tapi Sayyidatuna Fatimah, ya, Sayyidatun Nisa, ya, dan bahkan man adza Fatimah faqad azani, hiya bid'atun minni. Dan itulah model yang tertinggi dengan akhlakiyahnya kepada semua manusia, kepada suami dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Aisyah. Dia seorang muda, membuang keinginan semua syahwatnya, mempunyai suami yang jauh lebih berumur dan ditinggal dalam keadaan muda, dan dia tetap menjadi seorang yang afifah, tahirah, ya, nazifah, abidah, alimah, ya. Dan itulah surah wilayah nubuwah, ya, atau nur Muhammadi bagi wanita itu. Ya, Asia kaya raya, gemerlapan, tapi tak terpengaruh. Suaminya ya iblis, tapi tidak terpengaruh. Nah, itulah adapun kamulah minar rijali katsirun, karena laki-laki banyak dia punya medan, ya. Wasu'ila ba'dul awliya anil abdal, lalu dipertanyakan tentang abdal. Kam yakunun, berapa jumlah mereka? Faqala radhiyallahu anhu arba'una nafsan, 40 orang. Faqala lahu sa'il lima la taqulu arba'una rajulan? Kenapa disebut nafsan 5 orang? Tidak disebut 40 orang. Kenapa tidak disebut 40 laki-laki? Faqala qad yakunu fihimun nisa. Terkadang, ya, termasuk di dalamnya yaitu perempuan. Ya. Wa gharaduna inama huwal kamal, karena maksud abdal itu adalah kamal.
Ya, kan ini yang artinya ada hadisnya itu abdal ya. Nah dari abdal itulah maka aulia membuat kias nama-nama. Ya, dengan apa? Dengan kasyaf mereka. Lalu orang menyangka itu daripada Fatimiyah, itu daripada Syiah. Ya. Walau, ya. Kenapa? Karena istilah itu istilah filosof, gitu sebetulnya. Namun bagi orang sufi diberikan nama selama itu ada kias kepada nama-nama al-aulia. Karena Nabi bersabda itu, kamula minar rijali katsirun. Ya. Dari golongan lelaki yang sempurna itu ramai. Semua anbiya wal mursalin itu adalah surah kamilah, contoh model. Ya. Dan Nabi adalah aslul asya, wa aslul nur, wa aslul surah, wa aslul model. Dan di bawahnya sahabat, dan bahkan dikatakan al ulama warathatul anbiya, kan anbiya itu nabi-nabi. Ya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Atta, hatta Imam Ibnu Arabi juga mengatakan ulama-ulama yakni aulia-aulia sekarang itu dulu disebutnya anbiya, ya, para nabi. Apa yang dikatakan oleh ulama minal hikam al-ilahiyah itu juga yang dikatakan para nabi yang tidak dapat risalah, tidak dapat bicara tentang Tuhan dari wahyu, tapi dari min i'lamillah, dari pemberitahuan Allah kepada dada mereka. Sebagaimana Allah memberikan ilham, i'lam kepada seorang hambanya di zaman sebelum Nabi untuk mengenal Allah bukan antarik wahyu, bukan dari wahyu, maka begitu juga lebih sempurna. Ya, orang-orang yang mendapatkannya dari Allah setelah wahyu. Ya, karena aulia sekarang semua setelah wahyu. Setelah dia mengetahui Allah dari wahyu, baru kemudian dia mengetahui, ya, Allah seperti mana Allah memberitahu kepada anbiya-Nya yang tidak diberikan wahyu. Maka dikatakan ulama nabi itu, ya, warasatul anbiya. Bahkan dikatakan ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama umatku seperti para nabi Bani Israel. Nah, maka adapun kamulat minan nisa, ya, dia ma'dud gitu. Nah, maka tujuannya adalah kamal zahara fi man zahar. Maka zaharlah apa-apa yang muncullah apa-apa yang muncul. Baik. Kama qala ta'ala walirrijali alaihinna darajah. Ya, rijal itu juga punya darajah di atas perempuan. Ya, wa tilka darajah mana? Al-asilah. Ya. Dan itu adalah darajah yang asli. Fa inna Hawa wajadat min Adam falahu alaiha darajatun fil ijad. Bahwasanya betul sambungannya itu ya? Ya, betul. Bahwasanya Sayyidatuna Hawa, ya, dia didapatkan dari manusia. Artinya Sayyidina Hawa itu juga manusia. Di mana karena dia manusia, falahu alaiha darajatun fil ijad. Maka sebagai manusia, ya, dia punya derajat di dalam
wujud ini. Ya. Punya derajat di dalam wujud ini. Wa kadzalika al-aqlu ma'an nafsi wal qalamu ma'al lauh. Ya, begitu juga akal pada diri ini, tubuh ini. Qalam bersama lauh. Ya, falamma kanatil mar'atu munfa'ilatan anir rajul bil asalah lidzalika kanat darajah. Nah, karena perempuan juga terbuat daripada laki-laki secara asalahnya, nah maka dia juga berarti mempunyai darajah. Ya, perempuan itu mempunyai darajah. Panjang ini bab satunya. Cukuplah sampai di situ ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.